Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kami dapat apa namanya Pak istilahnya tadi apresiasi dari KPK karena kami menjalankan apa yang direncana aksikan oleh KPK. Kami menjalankan mulai tahun 2021 sampai 2022 ini. Nah, itu yang pertama. Nanti mungkin Pak Pahala dari KPK akan bisa menambahkan. Nah, dari saya, yang kedua saya ingin menyampaikan mungkin teman-teman ini ada temuan BPK di kami kurang lebih 10.249 KPN penerima bansos sembako yang menurut BPK tidak tepat sasaran karena di sistem administrasi Ditjen Administrasi Umum AHU Kementerian Hukum dan HAM tercatat penerima bansos itu tersebut adalah direksi atau pejabat di perusahaan itu. Nah, padahal kami cek mereka miskin, orangnya miskin. Ada yang cleaning service, ada yang buruh. Nah, mereka tercatat sebagai pengurus atau pejabat di perusahaan itu. Nah, tapi realitasnya mereka miskin gitu. Nah, karena itu kemarin saya sudah ketemu dengan Pak Menteri Kumham. Beliau sudah Bu Risma dibuka. Saya ingin menyampaikan semua pihak saja yang memberikan data untuk harus diteliti dulu siapakah mereka. Jadi ada pihak terkait yang menangani masalah itu sebelum masuk ke Kumham. Nah, itu yang harus diteliti dulu. Karena kalau di kami lah dia tetap orang miskin, dia memang kenyataan cleaning service, ada yang tadi buruh dan sebagainya. Nah, kalau dilepas dia orang miskin gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah kemudian yang ketiga, jadi saya masuk kan akhir Desember 2020, ya kan? Terus setelah itu BPK menyampaikan bahwa ada beberapa temuan BPK beberapa tahun yang lalu itu yang belum kami tindak lanjuti di Kementerian Sosial. Nah, karena itu saya menindaklanjuti hasil temuan BPK itu. Jadi awalnya saya ngomong sudah aku sampai Pak Jokowi gitu mulai 2019 saya selesaikan. Nggak bisa Bu, ini ada temuan katanya staf saya, ada 2017, ada 2015 dan terakhir yang saya tangani itu sampai 2004. Terakhir saya nangani sampai 2004. Nah, kemudian jadi saya ingin menyampaikan saat itu kemudian kita ada struktur organisasi baru. Nah, di dalam struktur organisasi baru itu jadi semula kan kami menyediakan struktur organisasi dengan tujuan untuk penghematan. Nah, sehingga karena kan kita misalkan nangani korban penyalahgunaan nafsa itu jumlahnya ya banyak tapi tidak sebanyak kalau kita nangani orang miskin. Akhirnya kita gabung, jadi itu ada yang nangani narkoba, ada nangani nangani TKW yang bermasalah, kemudian ada yang nangani misalkan penganiayaan. Nah, itu dengan Permensos 7/22 layanan atensi kita mengamanatkan di balai pun itu multi layanan sehingga kita gabung itu. Nah, sehingga kalau hasil temuan BPK itu pada tahun 2015 sampai 2017 itu ada temuan dari BPK 2015 sampai 2017 tercantum 12 IPWL. IPWL itu singkatannya institusi
penerima wajib lapor. Nah, itu ada temuan untuk melunasi ganti rugi. Total temuan dari 12, 4 diantaranya telah melunasi. Jadi 12 itu 4 sudah melunasi, 8 itu belum melunasi. Nilainya saya tidak sebutkan IPWL-nya apa, tapi nilainya itu total temuan itu 1.479.569.600 rupiah. Sudah ditindaklanjuti sebesar 154.713.332 yang belum terselesaikan atau belum ditindaklanjuti pengembaliannya oleh PPL sebesar 1.324.856.268 rupiah. Jadi kenapa kemudian atas dasar temuan-temuan BPK tadi kemudian saat ini kita memang masih menangani korban naksa, tapi kita langsung P2P begitu, yang kita gunakan dengan standar seperti datanya seperti DTKS untuk penanganannya. Nah, jadi pada tahun 2022 kita menangani 36.194 juta 12.000 rupiah. Rinciannya dengan SOTK lama, OTK lama karena perubahannya tuh di pertengahan tahun 2022 itu 17.848.616.000. Nah, kemudian SOTK yang baru untuk menangani nafsa dan orang kena HIV/AIDS sekitar anggarannya adalah 18.345.396.000. Demikian. Kira-kira begitu. Terima kasih. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya datang sebagai koordinator dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, di mana ada KPK, Kemdagri, Bappenas, Kemenpan, dan KSP di situ. Dan model kerjanya adalah penetapan rencana aksi dan harus dilakukan oleh kementerian yang terdaftar dalam rencana aksi. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini gitu, sebenarnya kita justru menyampaikan penghargaan, apresiasi gitu, jadi ada piagamnya gitu ya. Karena kebetulan Bu Menteri lagi hari anti korupsi kemarin datang terlambat gitu, saya bilang nggak usah dikasih, nanti saya aja datang. Jadi penghargaan atas kementerian yang berkontribusi aktif dan responsif terhadap rencana aksi. Rencana aksinya yang ke Kementerian Sosial adalah utilisasi NIK, jadi penggunaan NIK. Jadi rekan-rekan media, kalau kita tahu pelayanan kesehatan, pemerintah menanggung hampir 100 juta orang iurannya ke BPJS, itu datanya datang dari sini. Itu oleh karena itu udah 5 tahun kita bekerja untuk perbaikan data di sini. Pertama, orang miskin itu paling nggak ada NIK dulu supaya kita tahu bahwa ini orang ada. Kalau dia meninggal dia terhapus, kira-kira gitu ya. Jadi kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri kita fasilitasi sehingga sekarang semua DTKS-nya sudah ada NIK. Yang kedua, kita dorong pemerintah daerah, karena ini kewajiban pemerintah daerah nih, mengupdate orang miskinnya. Dulu 6 bulan sekali, sekarang tiap bulan. Itu kita bilang dulu 496 pemerintah daerah tidak pernah mengupdate dari 2015. Nah sekarang dengan momentum kasus di Kemensos, Bu Menteri datang dengan timnya, kita pikir akselerasinya patut kita apresiasi. Karena sekarang updating itu berjalan baik, tidak sempurna. Jadi jangan cerita ini 1-2 ada kurang, pasti. Tapi paling nggak daerah sekarang sudah tahu bahwa saya berkewajiban untuk melaporkan orang miskin atau orang yang sudah tidak miskin, kan itu bergerak dia, atau orang kalau yang dia pindah, dia meninggal, itu dari Kemdagri datanya. Jadi data di Bu Risma ini akan berubah otomatis kalau ada kita sebut perubahan-perubahan dari Kemdagri. Tapi dari daerah akan merubah siapa yang miskin, siapa yang tidak. Dari situ dipindahkan dia ke Kementerian Kesehatan untuk diberikan anggaran 25.000 satu orang gitu ya, baru pindah ke BPJS Kesehatan untuk uangnya.
Jadi kita memastikan itu berjalan supaya pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat bisa berjalan untuk penerima bantuan iuran. Yang kita bilang dasarnya dari Kemsos, pindah ke Kemenkes, lantas ke BPJS. Nah, belajar dari kasus itu, yang kedua sekarang kita dorong juga DTKS menjadi rujukan bagi semua program subsidi pemerintah. Jadi mungkin rekan-rekan media tahu Melon gitu ya, itu kan sebenarnya ditujukan untuk orang miskin dan UKM. Itu 125 triliun sekarang subsidinya. Kita ingin meyakinkan ini nyampe ke orang yang dituju, miskin dan UKM. Nah, kita bilang sama Bu Risma, Bu, ini DTKS akan jadi sumber data yang penting buat subsidi-subsidi yang dikeluarkan pemerintah, antara lain Melon. Yang kedua, kalau contohnya rekan-rekan media tahu, tarif listrik kita buat 450 watt dan 900 watt itu tarif yang disubsidi, sekitar 25 triliun dibayar ke PLN. Nah, PLN sendiri keberatan, saya ngapain ngurus orang miskin nggak miskin dengan tarifnya beda. Nah, kita bilang sekarang sama PLN, bikin semua data pelanggannya ber-NIK, NIK-nya bawa ke tempat Bu Risma, nanti dipadankan. Apakah NIK yang pelanggan PLN ini masuk NIK yang di DTKS? Kalau masuk berarti ini orang miskin, benar dikasih. Tapi kalau dia tidak masuk, jangan dikasih subsidi. Jadi kita belajar dari kalau kuat DTKS-nya, program-program pemerintah termasuk subsidi bisa tepat sasaran. Kira-kira itu, jadi sekarang kami datang ke Kemsos untuk melihat ada enggak problem lain untuk DTKS. Bu Risma cerita ternyata PBI-nya mau dikembangkan jadi mengcover bukan hanya orang miskin, tapi untuk difabel dan orang dengan gangguan jiwa. Nah, ini kan kalau Bu Menteri bilang orang dengan gangguan jiwa jangan ditanya NIK-nya berapa. Kalau dia bisa jawab berarti bukan, dia nggak termasuk. Nah, yang begitu-begitu kita pikir jumlahnya pasti jadi lebih dari 100 juta ya Bu ya, 100. Ya. Nah, itu kita akan pastikan. Jadi sekali lagi program pemerintah yang baik ini jangan sampai uangnya salah sasaran. Salah satunya dengan data yang baik di DTKS dan kerjasama dengan Kemdagri untuk NIK. Jadi 2023 ini kita berencana untuk menjadikan DTKS rujukan semua program pemerintah yang ditujukan kepada orang miskin. Jadi biar pakai data DTKS saja. Sambil daerah juga terus memelihara datanya gitu. Jadi kalau ada kekurangan pasti ada kekurangannya. Tapi kita bilang kita pakai satu data ini. Nah, kita datang Bu Risma tolong diatur juga mekanismenya di Kemsos. Kalau kementerian lain mau ngelihat data orang miskin tuh kayak apa? Karena data ini tidak boleh juga dipakai sembarangan, ada keamanannya, ada perubahannya segala macam gitu. Nah, itu yang kita bicarakan. Tapi yang terakhir kita bicarakan juga soal dana yang mengendap di Himbara. Kalau itu memang jadi temuan dari, bukan temuan, rekomendasi dari KPK. Waktu itu kita kaji tentang bantuan langsung tunai ini. Kita lihat dana yang mengendap ini terlalu besar dan terlalu lama, dan BPK sudah ada temuannya dikembalikan. Tapi ternyata dalam diskusi di jalan memang kita pikir ada perlu perbaikan dari Himbara gitu ya, untuk menyalurkan secepat-cepatnya gitu, bertransaksi secepat-cepatnya, dan kalau ada sisa pulangkan segera, walaupun ternyata dengan pos lebih efektif. Jadi itu yang kita lihat ya. Kalau kita bilang kalau pos lebih efektif ya pakai pos aja gitu, sederhana aja, cuma bayar cuma bayar. Kalau bank dia karena uangnya ada di situ. Jadi itu sekali lagi kita mengapresiasi Kemensos atas kerja kerasnya gitu. Itu momentum yang berbalik cepat sesudah kasus di Kemensos gitu. Jadi kita bilang kalau korupsinya ya itu sudah ditangani, tapi yang ke depan perbaikan DTKS itu kontribusi kepada pencegahan. Saya begitu, terima kasih.